Iya, kembali di Ada Berita Petang, pemirsa. Pak Azhar, kita lanjutkan perbincangan. Ini sudah menjadi rahasia umum kalau tempat hiburan malam menjadi salah satu tempat yang potensial untuk penggunaan dan juga penyalahgunaan narkoba. Bukan hiburan malam, hiburan siang juga. Oh baik, ini sudah bergeser ya, kalau biasanya malam. Siang malam sudah ada. Tadi Pak Azhar sempat mengatakan ada baiknya dilakukan semacam registrasi, ditutup dulu, ada fit and proper test. Apakah itu sudah pernah diusulkan? Saya pernah usulkan di tempat ini. Oke. Bahkan kalau nggak salah dulu sama Pak Pras, Pras Ketua DPRD ya, saya sampaikan tuh. Udahlah, ini rawan semua, jadi kita nggak usah milih-milih nanti. Waktu stadium ditutup, waktu semiliannya, itu saat itu saya coba nanti lihat di file gitu ya. Oke. Dan kita harus apresiasi sebetulnya. Masih ada BNN, masih ada Polri ya, Polda, masih ada teman-teman lain yang masih berjuang terus untuk menghapuskan ini. Ini kan bukan suatu hal yang tidak ujuk-ujuk bisa dapat begitu, mencari informasi dan sebagainya ini, dan tidak gampang dapat informasi itu, kadang saling menutupi, ya. Nah, ya kan? Pak Azhar, kalau sebelum saya lanjutkan perbincangan, kita terhubung dengan menelpon dulu. Selamat malam. Malam. Ya, dengan siapa di mana? Pak Mahmud di Subang? Iya. Iya. Silakan Pak Mahmud. Iya. Di Subang. Silakan. Mahfud di Subang. Pak Mahfud, silakan. Itulah hebatnya kepimpinan Anies Sandi. Baru beberapa bulan sudah bisa mengungkap pabrik prestasi yang ada di. Ini yang ungkap BNN, Pak. BNN ya, dan istilahnya kan kayak gitu, tim gabungan. Sudah berapa puluh tahun itu, pemimpin yang lain nggak ada yang bisa. Nggak usah dilakukan. Jadi ya harus berterima kasih lah. Makanya harus reaktif. Kafe-kafe, diskotik-diskotik, jangan main izin sembarangan, jangan izin yang sembarangan. Tolong diseleksi, diperiksa. Oke. Pemeriksaan ya, diperiksa lagi. Ada lagi pertanyaannya Pak Mahfud? Halo. Oke, terima kasih. Ini mungkin seperti yang gini. tadi. Saran saya yang tadi itu sampaikan kepada Bapak Gubernur sama Wakil Gubernur yang sekarang ini kan. Saran itu bisa diterima enggak? Ya, kalau mau itu saran kami ya dari Granat ya. Dari Granat kami setelah evaluasi begini memang harusnya rata dulu. Ya. Tadi saya tidak melihat, saya bukan ahli politik ya. Sepanjang masa ini ada barang ini. Ya, namanya kejahatan itu. Kalau dari Granat sendiri, apakah akan membawa rekomendasi ini ke pemerintah Provinsi DKI Jakarta? Sudah saya sampaikan kalau soal itu tuh bukan ke presiden, sampai ke presiden pun kami sudah menyampaikan macam revisi undang-undang, kemudian juga kalau nggak salah sampai juga mungkin perlu juga Perpu juga presiden untuk merubah undang-undang dengan undang-undang seperti ini sekarang ini ternyata belum cukup ampuh untuk menekan jumlah ya. Jadi katakanlah begini, kita harus ingat ya Pak Jokowi ini yang paling keras sebetulnya daripada yang lain-lain. Sudah menyatakan perang narkoba dengan 6 perintah itu dan tidak memberikan gerasi siapapun. Ada 8, masih ada 47 lagi yang akan dihukum mati. Presidennya dulu tidak pernah ini. Ya. Tapi apakah efek jerah yang di pemerintahan ini? Jelas sekali. Jadi dengan ini mulai terbuka semua sekarang. Ya, jadi saya pikir kita nggak usah berpolitik siapa-siapa aja. Baik. Tapi ini sekarang harus kita turuti gitu deh. Baik, Pak Azhar, kita telepon dulu. Selamat malam. Halo. Iya, masih terhubung? Ya, halo, selamat malam. Selamat malam, dengan siapa di mana? Dengan Pak Nasution ini dari Tangerang. Silakan Pak, langsung saja. Ya, pertanyaan saya cuma satu nih. Semua institusi Polri mempunyai kekuasaan di wilayah-wilayah hukum tertentu. Nah, jadi pertanyaan saya nih, kemana nih wilayah hukum setempat nih? Wilayah hukum? Setempat. Apa kinerjanya selama ini, mungkin adanya pemantauan atau memang mungkin adanya kekuasaan tutorial ini nggak boleh diperiksa atau ini nggak boleh diperiksa. Ini himbauan juga, saya memberikan himbauan untuk institusi Polri, mohon jangan tertidur karena narkoba ini adalah mengancam untuk generasi bangsa ke depannya. Ya, terima kasih Pak Nasution.
Pak Azhar ini. Ya, mudah-mudahan didengar oleh pimpinan Polri, dan saya kira tidak ada perintah untuk tidak ngurusin yang gitu. Perintahnya tindak sekeras-kerasnya ya kan. Nah, soal pelaksanaan DNA yang kira-kira para petugas di wilayah itu yang nggak becus ya dicopot aja. Ini kan jadi, agak lama ketahuan kalau dari informasi yang dari Pak Azhar. Namanya penjahat itu dia berusaha untuk tidak diketahui oleh petugas. Tapi sepandai-pandainya penjahat, dia akan ketahuan juga soal cepat dan lambatnya ini kan. Baik. Nah, kita untung saja masih dapat. Kalau nggak dapat, mau berapa lagi mungkin setelah ini banyak yang tidur ini. Bos ini ketahuan yang lain. Nah, ini kembali lagi memang kita mengharapkan bahwa semua, ya, karena ini adalah musuh bersama ya. Bukan hanya Polri, mesti ada BNN, dari Pemdanya, dari TNI, semuanya musuh bersama. Terutama ya, ini lokasi tempat ini adalah lokasi yang ada RT RW-nya. Ya, yang ada lurahnya. Ini kemana aja? Mestinya mereka itulah yang pertama kali menyampaikan, ya. Nah, baik Pak Azhar, artinya harus ada peran serta dari masyarakat sekitar dalam pemberantasan narkoba di lingkungannya. Pak Azhar, terima kasih sudah berbincang bersama kami di Ada Berita Petang.